Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semua adalah ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang masih punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum menikah Allah Subhanahu wa taala takdirkan tahun ini bisa mengakhiri masa lajangnya, baik yang ikhwan maupun akhwat. Yang belum berangkat haji dan umrah, mudah-mudahan Allah berangkatkan haji dan umrah. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di dalam keberpagi-pagian. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling berkepentingan untuk supaya kita tidak bisa bangun sholat subuh berjamaah, yang paling berkepentingan supaya kita tidak bisa sholat tahajud setiap malam, itu adalah syaitan. Jadi sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwasanya kalau yang telat sholat subuh itu apa tuh namanya tuh, katanya dikencingi setan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi setiap di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, au fi makna hal min mustaghfirin, siapa yang mau minta ampun saya akan ampuni. Hal min taibin, siapa yang mau kembali bertobat saya akan terima taubatnya. Hal min sa'ilin, siapa yang mau minta punya hajat apa, nanti Allah akan kabulkan, akan kasih. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang bangun malam terus sholat tahajud dan seterusnya. Kalau saya udah minta-minta terus ya Ustaz sama Allah udah bertahun-tahun tapi tak can dikabulkan wae, nyata acan waktosna begitu. Jadi sambil kita memantaskan diri apakah kita sudah pantas atau tidak dan seterusnya. Dan di antara bentuk keseriusan kita dan bentuk kesungguhan kita untuk betul-betul memajukan yayasan kita Shahibul Quran, itu minimal itu salah satu tandanya adalah kita berdoa untuk yayasan kita itu. Ya Allah, berkahilah yayasan Shahibul Quran. Ya Allah, bimbinglah yayasan Shahibul Quran. Ya Allah, berikanlah kemajuan kepada yayasan Shahibul Quran. Jadi upami kita acan ngadoa sakitu mah berarti intima kita, intima dalam bahasa Indonesia nanti keterikatan kita, ketergabungan kita dengan yayasan Shahibul Quran itu masih jauh di atas yang diharapkan. Jadi kalau masing-masing kita menganggap yayasan Shahibul Quran itu hanya itu mah baru waktu gitu ya, itu mah sambil gitu dan seterusnya, ya Allah juga akan sambil gitu, nggak terlalu perhatian sama kita. Jadi maju mundurnya yayasan Shahibul Quran itu ya tergantung saha, ya tergantung orang gitu, tergantung kita. Nah, minimal bentuknya itu adalah salah satu gambaran bukti keseriusan kita itu adalah minimal ngadoakeun atuh gitu ya, minimal ya Allah saya nggak bisa ngasih uang, saya nggak bisa ngasih tenaga lebih dan seterusnya, tapi saya berharap ya Allah yayasan Shahibul Quran itu Allah berkahi, Allah majukan, maka minimal kita doakan. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya hubungan kita Shahibul Quran itu kita kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita mau besar, kalau kita mau tinggi, maka harus digabungkan, harus disenderkan, disandingkan dengan yang maha besar. Siapa itu? Ya Allah. Siapa yang maha tinggi? Ya Allah, Al-Ali. Terus apa lagi? Yang maha mulia. Kalau kita ingin yayasan Syaikhul itu mulia, ya kita harus sambungkan dengan yang maha mulia, terus yang maha suci dan seterusnya. Tadi bagus sekali tutupan ayat di rakaat pertama Imam apa katanya? Tadi surat subuh teh Allah memberikan rezeki bi ghairi hisab. Jadi jangan pesimis lalu kita menganggap orang mah bakal kieu-kieu wae gitu. Yayasan Asyifa saja dia kan dulu ngontrak dari rumah ke rumah gitu. Kenapa Allah berkahi, Allah berikan kemajuan ya karena memang keikhlasan dan doa-doa para as-sabiqun al-awwalun dan para muassis termasuk Ustaz Mukhtar, almarhum siapa? Ustaz Said dan seterusnya, itu kan berkat-berkat seperti itu. Berkah-berkah dari doa-doa orang-orang yang mengawali dan seterusnya. Dan ini harus tertularkan dari generasi ke generasi, Nah, begitu juga Sahihul Quran. Kalau kita ingin membuat mengharapkan ini yayasan penuh keberkahan, kemajuan, dibandingkan dengan Asyifa masih mending Sahihul Quran. Kalau dulu Asyifa masih ngontrak, orang mah tak ngontrak saja. Ya kantos kontrak. Tapi kan ayo kantos saya kemajuan ini apa itu enggak? Berarti sudah itu, seperti itu. Nah, para asatidz yang dirahmati Allah SWT, saya ingin ajak antum bermimpi dan bermimpi terus bangun orang tanya. Sarilah. Saya ingin sholat tidur pagi nggak boleh ya. Jadi saya termasuk orang yang senang bermimpi karena termasuk apa namanya itu bisnismen. Tapi ada bisnis kita itu berbeda dengan bisnis yang lain. Kalau Anda sering menyebutkan kita itu kalau bisa menjadi tujaru an-nawaya. Tujar itu artinya para pembisnis. An-nawaya itu niat. Jadi bagaimana kita menjadi bisnismen niat? Maksudnya bagaimana? Karena dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan seorang mukmin itu kalau dia sudah niat kebaikan saja itu sudah tercatat apa tuh pahalanya. Apalagi sudah aksi, itu pahalanya lebih banyak lagi. Nah, jangan malas dan jangan bingung dan jangan sungkan, jangan malu-malu untuk berniat dan bermimpi. Saya salah satu ini mah tahadus binikmah dan termasuk ngajuin proposal sama Allah SWT yang bermimpi untuk memiliki dan menginisiasi 1000 pondok tahfiz seluruh Indonesia. Niat dulu. Nah, kalau sudah punya satu, sudah gerak, itu sudah nanti Allah akan berikan keberkahan semakin lebih dan seterusnya. Nah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin besar niat itu semakin besar kita punya pahala. Nah, Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, beliau bercita-cita untuk menjadi pelopor dunia, Ustaziyatul Alam. Jadi dia ingin ikhwah itu memiliki cita-cita yang sama, tinggi besar. Jadi ingin menjadi pelopor dunia. Nah, kalau niatnya besar sampai dia jadi seluruh aktivitasnya itu untuk itu gitu ya, untuk niat besar itu. Nah, beda orang yang makan dengan atau minum tapi dia makan, minum biasa, tidak ada apa istilahnya itu sandaran-sandaran niat untuk ke arah yang ditujunya. Beda dengan orang yang makan minum tapi dia dalam rangka mewujudkan niat besar tadi. Jadi pahalanya akan lebih besar. Jadi pahala itu
gerakan-gerakan itu dia menyesuaikan dengan niat besarnya apa. Niat besarnya apa. Jadi misalnya ada orang jalan dua, yang satu jalan mau ke pasar, dia jalan sama, tujuannya sama ke pasar, tapi dia ke pasar itu hanya untuk misal jajan gitu. Tapi yang satu lagi dia ke pasar dalam rangka dia mau ngambil beli jajan juga, tapi jajan ini untuk konsumsi di acara mabit Sahibul Quran. Kan pahalanya beda Pak Gintan. Jadi dia sama jalan, tujuannya sama, tapi tujuannya, niatnya itu berbeda. Ada dua orang mau nikah, istri, laki-laki. Nah yang satu nikah gitu. Tapi yang satu lagi dia nikah dalam rangka untuk beribadah, dia nikah dalam rangka memperkuat iman dia nikah dalam rangka dakwah. Nah ini kan beda pahalanya. Jadi bagaimana niat? Termasuk yang mau haji, ada yang mau haji teh pokoknya gitu, update status gitu, status lagi di depan Ka'bah, lagi di depan Haram, lagi di depan Tower Jam gitu, lagi di Arafah, fotoan gitu. Nah, ada yang satu lagi haji, tapi dia tujuannya betul-betul untuk ibadah kepada Allah SWT. Itu akan berbeda. Nah, para asatidz yang dirahmati Allah SWT, kita ingin membawa markas kita Sahibul Quran ini menjadi yayasan yang besar. Maka niat kita harus disandingkan dan disandarkan kepada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu untuk tujuan besar itu nanti dirumuskan, dan mungkin sudah ada rumusannya, visi misi lembaga kita, yayasan kita. Nah, untuk menuju ke yang besar itu maka butuh amalan-amalan besar. Nah, amalan-amalan besar itu enggak mesti takarannya dan ukurannya teh duit besar. Tapi yang penting niatnya itu. Nah, butuh pekerja-pekerja, karyawan-karyawan atau orang-orang yang bekerja untuk itu dengan kapasitas yang besar. Kapasitas besar itu sekali lagi tidak bisa diukur dan tidak boleh diukur dengan materi, tapi diukur dengan nilai-nilai dahili yang ada. Nah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa kalau untuk amal besar itu kita lakukan secara infirodi. Infirodi itu artinya apa? Sendiri-sendiri. Dan itu adalah lawan kata dari jama'i. Jadi amal untuk menuju tujuan besar itu harus jama'i, bersama-sama, dan tidak boleh infirodi. Nah, bagaimana supaya sama-sama? Mual mungkin sama-sama kalau tujuannya berbeda-beda. Yang namanya bersama-sama itu adalah tauhidul hadaf. Jadi harus disatukan, ada penyatuan hadaf, tujuan. Jadi visi yayasan atau lembaga teh tidak hanya dimiliki oleh ketua yayasan atau pembina yayasan, tapi disadari, dimiliki, dan diyakini oleh seluruh yang bekerja untuk tujuan itu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, Ustaz Abi mah ngiring gitu ya. Nah, itu tidak boleh terjadi, tapi harus semua memahami. Kalau di bahasa manajemen itu dari tukang sapu dugi ke direktur, komisaris utama teh sami jawaban teh ketika ditanya tentang sebuah institusi atau lembaga. Nah, bagaimana menginternalisasi tujuan besar yayasan itu kepada seluruh yang beraktivitas dalam mencapai tujuan itu. Jadi mau siapapun, mau apapun amanahnya, dia pikirannya sama, dia tujuannya sama. Nah, jadi para asatidz yang dirahmati Allah SWT tidak mungkin bisa sendiri untuk mencapai tujuan besar itu, tapi harus berjamaah. Nah, berjamaah itu kalau kita bersama-sama, jadi harus tujuannya itu
jelas, puguh dan bareng-bareng gitu. Jadi jangan sampai ketua yayasan pinginnya ke sini, yang itu pinginnya ke sana, atau kumaha bari jama'i teh gitu ya. Bukan jama'i, akhirnya infirodi. Nauzubillah min dzalik. Nah, dibutuhkanlah wasilah-wasilah, sarana-sarana untuk menyatukan tujuan itu, salah satunya dengan acara mabit seperti ini. Mengingatkan lagi kita punya yayasan, kita punya lembaga, tujuannya ini, kita punya cita-cita ini dan seterusnya. Yuk orang sama-sama. Itu yang pertama para asatidz yang dirahmati Allah Taala. Nah, tadi yang pertama tadi untuk mukadimahnya, kalau kita ingin besar maka kita sandingkan kepada yang maha besar. Terus yang kedua, untuk tujuan yang besar itu kita tidak mungkin bisa melakukan itu sendiri, tapi harus berjamaah. Nah, supaya puguh di awal, kedah jelas tujuannya, dan itu tidak mungkin, tidak boleh terpahami hanya oleh satu orang saja, tapi harus bersama-sama. Nah, kalau ini sudah selesai, para asatidz yang dirahmati Allah SWT, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan tahapan-tahapannya. Jadi bisa jadi tujuan besar itu tidak akan tercapai pada masa kita, tapi akan tercapai mungkin setelah beberapa tahun, beberapa angkatan setelah kita, bisa jadi setelah kita meninggal baru akan tercapai. Tapi minimal kita adalah bagian daripada mata rantai menuju cita-cita besar itu, visi besar itu. Nah, semua akan mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala ujrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tujuannya ke sana. Nah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan amal jama'i ini, masing-masing harus menyadari bahwa amal jama'i ini dia perjalanannya panjang, maka nafasnya pun harus panjang. Tapi minimal modal awal tadi dengan niat lillahi ta'ala dan sudah punya tos gaduh tujuan gitu, tujuan besar, itu akan menjadi modal awal untuk bisa melangkah lebih semangat. Nah, yang kedua, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita pahami dalam amal jamaah ini adalah menjaga terus keikhlasan kita. Jadi semakin kesini, setiap marhalah, setiap fase itu ujian keikhlasannya itu akan berbeda. Kalau pas tadi ngontrak itu tujuannya ujian keikhlasannya itu beda dengan yang sudah punya tempat sendiri. Nanti ketika sudah rame, terus berkah-berkah itu sudah banyak gitu ya. Nah, itu ujian keikhlasannya juga akan berbeda. Nah, nanti harus terus dilakukan penyegaran seperti ini, mabit. Mungkin mabitnya nanti akan ada variasi. Mabitnya mungkin di Lombok gitu ya. Mabitnya mungkin di Masjidil Haram gitu ya, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Dah butuh penyegaran itu, Ustaz. Jadi tapi mungkin dengan kesini semakin berkembangnya itu untuk mengingatkan terus keikhlasan itu dia akan bervariasi modelnya. Bisa jadi rela, bisa jadi ya rela sambil mabit gitu ya, atau apalah kayak gitu. Nah, jadi kalau ini terus terbangun, maka insya Allah ketika Allah SWT mempercayai kita untuk naik level, maka kita sudah siap mental dari awal. Jadi nanti para asatidz yang dirahmati Allah SWT, ketika misalnya masing-masing mengendarai mobil Camry, pernah nyoba mobil Camry tak aja? Ningali tak aja, saya pernah masuk ke dalamnya gitu.
Jadi mobil yang enak tuh memang Camry enak tuh. Terusnya, antum apa lainnya? Apa Alphard pernah ada yang naik Alphard gitu? Nggak enak ya? Tuh, lebih enak Hondanya. Honda City sareng Honda naon teh? Accord lebih enak mana? Accord ya. Gantos itu. Iya, ada harganya beda gitu. Harganya beda. Nah, mau naik apapun itu nanti biasa gitu. Dia sudah itu udah nggak jadi tujuan gitu. Karena dia terus jaga keikhlasan dan itu bukan hal yang mustahil para satris dan teman-teman. Ini contoh real saja begitu. Dulu kalau di Asipa itu yang punya motor itu bisa dihitung dengan jari. Kalau sekarang, wah itu mobilnya beda-beda itu. Sudah macam ini tahun depan 5 tahun yang akan datang bisa jadi, mobil-mobil mewah berjejer. Terus biasa nyicil gitu, memang luar biasa. Kalau ingin tahu nyicil atau tidak itu dengerin aja ininya klaksonnya, cil gitu. Kita kemarin kredit sudah. Terus lunas ya. Nah, jadi dia akan semakin ikhlas, dia akan tetap terjaga gitu. Nah itu butuh penyegaran dan itu yang harus secara berkala harus dilakukan. Jadi menjaga soliditas tim dengan menjaga keikhlasan itu, karena soliditas ini tidak akan mungkin muncul dengan fulus, dengan uang, dengan harta, tapi dengan keikhlasan. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat apa itu? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allaf. Jadi jadi hanya Allah yang mentaklif hati-hati kita. Nah, dalam amal jamaah ini setelah kita menyadari punya tujuan besar, terus menjaga keikhlasan. Nah, yang paling menarik dan yang paling menantang ini para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah setiap fase itu ada mutatallabatnya, ada karakternya. Jadi ketika kita ingin amal jamaah ini lebih produktif, lebih dahsyat hasilnya, maka kita harus open mind membuka diri dengan wawasan pengembangan. Jadi jangan sampai kita merasa ini yang terbaik terus, ini terus gitu ya. Dalam artian tanpa ada keinginan untuk membuka rongga-rongga, istilahnya ruang-ruang untuk bisa mencari dan mengambil masukan-masukan yang terupdate gitu. Kalau antum begitu antum ketinggalan. Jadi kita harus mampu istilahnya menangkap tatawurat, perkembangan dari berbagai macam sisi, informasi, teknologi, terus termasuk dalam pengembangan kurikulum, pendekatan gitu. Itu akan berbeda dari masa ke masa. Jangan jauh-jauh lah di Asifa aja misalnya itu. Di Asifa itu setiap angkatan itu dia punya kekhasan tersendiri anak-anak itu. Terus angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya itu dia punya kekhasan sendiri-sendiri. Jadi betul kita punya kekayaan khazanah pengalaman yang begitu luar biasa dari masa ke masa. Anak-anak itu berbeda-beda. Jadi masya Allah ya, semakin kesini. Kemarin ada guru, saya mau minta tanda tangan. Dari naon itu mau resign. Riset, kenapa riset? Saya disuruh kasihan
saya tinggal di mana, di Sukabumi. Ibu antum sudah tua enggak? Ya sudah tua sih. Sudah tua kata dia. Emang usia ibu antum berapa? Ibu saya kelahiran 77 katanya. Itu seumuran sama kurang gitu ya. Padahal dia sudah jadi guru. Jadi kan guru-guru apa sekarang tuh ya putra dari ya masih muda-muda gitu. Kata kita masih muda gitu, tapi dibandingkan dengan anaknya sih. Jadi semakin kesini semakin nanti gurunya juga itu yang tadinya usianya sekian sekarang usianya sekian, itu semakin kesini semakin beragam dia punya perkembangan seperti itu. Nah apa namanya itu dia apa ya, setiap hari, setiap tahun, setiap masa ke masa itu, setiap 10 tahun itu akan ada perubahan dan pola pendekatan kita juga harus berubah dan harus apa namanya itu menyesuaikan dengan perkembangan saat ini dan betul-betul harus ada apa namanya itu hal-hal yang baru, inovasi baru gitu yang harus kita lakukan ya, tapi tidak keluar dari apa namanya tujuan awal besar yang kita cita-citakan. Terus tadi makanya ujian keikhlasannya itu akan berbeda-beda. Masya Allah. Nah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berapa itu tadi teh? 4 ya satu. Nah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan hal-hal tadi yang perlu kita perhatikan dalam amal jamaah ini, karena ini berbicara tentang amal jamaah ini, kalau lihat apa namanya tuh materinya, tema-temanya banyak banget, tapi saya ingin mengintisari dari pengalaman dan apa yang kita temukan di lapangan. Nah, berikutnya para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul harus menyadari bahwa amal jamaah ini karena dia punya apa namanya tujuan besar, maka dijaga terus ikhlasannya. Nah, terus untuk apa namanya mengembangkan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kita juga harus tadi open mind tadi ya, maka para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita harus betul-betul memahami amanah yang diamanahkan kepada kita, masing-masing amanahnya. Dalam artian harus ada fokus dengan amanah-amanah yang diberikan. Nah, ini yang kita temukan, pengalaman pribadi juga dan pengalaman teman-teman juga. Di dalam amal jamaah ini ternyata banyak sekali cobaan-cobaan yang akan kita rasakan, khususnya cobaan-cobaan internal dalam artian sebenarnya mah kalau kita sudah selesai internal dan tidak akan selesai terus akan selalu ada. Jangan jauh-jauh ya, kita bersuami istri kalau sudah berkeluarga, saya sudah nikah lebih kurang 20 tahun. Jadi karena manusia, karena yang namanya amal jamaah ini adalah sekumpulan yang beramal, itu adalah manusia. Manusia ini dia dinamis. Sekarang senang, sebentar lagi dia nggak senang. Sekarang happy, nanti sore mungkin dia nggak happy. Jadi dia apa namanya itu gimana ya, dia berubah. Manusia itu luar biasa ya, dinamis gitu. Namanya juga hidup. Nah, jadi kalau suami istri itu taruhnya itu panjang. Ternyata istri saya nggak suka begini. Ternyata suami saya nggak suka begini. Jadi jangan kira, itu juga pesan kepada yang mau menikah gitu. Jangan sampai kamu menganggap taruh toh segitu-gitu nawe seterusnya sampai puluhan tahun gitu. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun tuh akan selalu ada hal-hal yang baru.
tapi harus ada in-as terus. Kadang ada yang membutuhkan in-as keikhlasan itu harian, terus mingguan, sampai kalau suami istri itu harus pokoknya kamu teh mengucapkan I love you setiap hari, kayak gitu. Karena ada keluarga yang memang butuh in-as penyegaran seperti itu. Jadi penyegaran supaya ikhlas itu bisa jadi sekali sebulan, sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, itu membutuhkan. Termasuk dalam amal jamaah itu. Karena seringkali amal jamaah itu akan keluar dari relnya kalau masing-masing itu tidak fokus, tidak paham, dan tidak tidak fokus ya dengan amanahnya. Kalau dalam berumah tangga sok atuh seringkali terjadi percekcokan karena masing-masing teh lupa hilapeun kalau itu adalah kewajiban dia, kalau itu adalah hak dia, dan seterusnya. Nah begitu juga kita, antum sebagai apa? Tong ngurus pekerjaan batur. Sok we antum fokus dengan amanah yang antum berikan. Kecuali kalau antum diminta tolong baru. Nah, seperti itu. Anak ketua yayasan, sok aya wae nu ngarecokan teh. Oh nanya gitu. Eta operasionalnya yayasan berapa gitu misalnya. Mana teh ngurus urusan saya sebagai ketua. Fokus we kerjaan antum, amanah antum apa? Sok itu fokus antum. Seperti itu. Yang sering kita temukan begitu, akhirnya yang sering terjadi itu ada bisik-bisik yang akhirnya berisik gitu. Gitu. Akhirnya teh orang teh balik fokus itu jadi fokus nih, berisik diam. Kita mau ke sana ini gitu. Nah, jadi kita fokus dengan amanah masing-masing. Nah, ini yang kita sering temukan, yang sering menjadi ada kegaduhan di dalam beramal jamaah kita itu. Sering sekali terjadi begitu di dalam kita beramal jamaah. Nah, ini sebagai pembuka para asatidz yang dirahmati Allah SWT, saya kira cukup. Banyak hal yang bisa kita sampaikan, tapi karena ini lumayan besar judulnya, tapi lebih kurang ini sebagai modal awal. Kalau ada hal-hal yang mau di-sharingkan, dipersilakan. Mudah-mudahan dengan sudah jelasnya tujuan besar kita di Yayasan Sahibul Quran ini, terus kita menjaga keikhlasan kita. Terus yang ketiga tadi bagaimana kita harus membuka diri kita untuk terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus yang keempat, dengan bagaimana kita masing-masing fokus dengan amanah masing-masing, maka insya Allah kita akan terus berjalan sesuai dengan relnya. Lalu kita akan sama-sama menyaksikan keberkahan dari amal jamaah yang begitu sangat-sangat luar biasa dahsyat. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kita beraktivitas di dalam sebuah lembaga dan termasuk lembaga Sahibul Quran ini, Muassis dakwah mengatakan yang pertama untuk bagaimana kita meningkatkan kafa'ah kita. Jadi kalau kita mengatakan, kan ada teori-teori organisasi, teori-teori komunikasi dan seterusnya. Ujung-ujungnya teori-teori itu akan berbeda ketika di lapangan aplikasinya. Yang paling mudah aja kalau suami istri misalnya gitu. Sebelum nikah itu selalu istrinya mengatakan, gimana, siap enggak? Saya mah insya Allah siap, asal dia menerima kekurangan dan kelebihan saya, gitu ya. Itu selalu, iya siap, insya Allah siap. Itu kan teori, tapi kalau di tataran aplikasi kan berbeda. Gening kieu dan seterusnya begitu akhirnya gitu. Nah begitu juga dalam organisasi, dalam beramal jamaah gitu. Begitu. Jadi kita akan merasakan bukan hanya teori akhirnya, bukan hanya teori. Jadi hal-hal sederhana kadang pas ketika amal jamaah niatnya sudah ikhlas gitu ya, terus sudah open mind, termasuk kita terus jaga keikhlasan, tujuan kita udah puguh nih tadi itu gitu. Pas ketika amal jamaah ini kadang sederhana, gini bau badannya tuh beda gitu, tara mandi cuma gitu. Akhirnya kan dia bicarain orang, itu sederhana sekali.
karena itunya terus itu dia begitu. Nah, jadi banyak akhirnya yang terjadi di lapangan. Yang pertama tanmiyatul kafaah untuk meningkatkan kapasitas kita. Jadi dari tataran teori, nah sekarang tataran aplikatif, pengamalan itu berbeda. Teori kamu sok terjun langsung, gitu ya. Kau berenang begini, engkau teori akhirnya mah langsung ya terjun. Nanti engkau akan mendapatkan hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, pengalaman, bagaimana berinteraksi, bagaimana beramal jama'i dan seterusnya. Nah, terus yang berikutnya tujuan kita mendirikan dan melaksanakan lembaga ini adalah bagaimana kita dengan lembaga ini bisa membawa keberkahan untuk dakwah. Jadi judulnya memang Al-Quran, tapi sebenarnya kan inti dari dakwah itu kan Al-Quran gitu. Jadi bagaimana nilai-nilai itu bisa kita sebarluaskan. Bagaimana orang-orang Subang, orang-orang Jawa Barat itu dekat sama Al-Quran dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga, tidak masalah kalau tujuan kita juga untuk kasbul ma'isyah, untuk mencari sesuap nasi ukur Ustaz, sesuap nasi kan sesuap gitu dan seterusnya. Termasuk tidak ada salahnya kalau untuk mencari kasbul Aisyah, untuk mencari Aisyah. Ini belum nikah kan? Atau yang mencari, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Jadi bisa itu Aisyah itu kan nggak bisa terpisahkan. Itu juga tidak apa-apa. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk mukadimah. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, disampaikan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari niat, maka jangan malas-malas atau malu dalam berniat dan bermimpi. Semakin besar niat, semakin besar pahala. Niat kita harus besar disandingkan dengan yang maha besar. Dengan itu butuh amalan-amalan besar, termasuk amalan yang sudah ditugaskan oleh Pak Ketua ya. Mohon diselesaikan istighfarnya 1000 kali, salawat 500 kali, dan alhamdulillah 500 kali. Selanjutnya, amal untuk menuju tujuan besar itu harus jama'i, tidak boleh sendiri-sendiri. Butuh wasilah atau sarana-sarana untuk menyatukan, menjaga terus keikhlasan dan menjaga soliditas. Terus selanjutnya open minded dan memahami amanah masing-masing yang diberikan. Mungkin ada yang masih penasaran mungkin ya tentang amal jama'i di dalam dakwah. Mungkin ada pertanyaan? Banyak sekali, saking banyaknya apa ya? Maka silakan. Tadi terkait peningkatan kapasitas gitu ya, bagi seluruh SDM, guru dan pengurus LTQ ini kadang untuk peningkatan itu kalau ada pelatihan seperti pelatihan yang sanadisasi, kemudian sanad Al-Quran, kemudian pelatihan qiraah, kemudian yang sifatnya memang di situ upgrading lah ya, dan itu memang kadang kita pengen mengikuti kegiatan tersebut. Dan kalau ataupun salah satu dari kami berhalangan, kami juga pengen mengutus gitu, beberapa SDM untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kadang kita memang agak terkendala dalam tanda petik untuk masalah operasional. Ini mungkin ada link atau ya untuk mengarah ke sana lebih paham itu bagaimana langkah-langkah yang taktis, karena memang untuk membangun Asyifa Wan Raja aja langkahnya, informasi dari Ustadz Muaz waktu itu 1,5 tahun beres untuk lobby dan bahkan membangun Asyifa Wan Raja. Nah ini kami itu pengen ada langkah-langkah yang taktis mungkin ya, bagaimana memajukan dan mengupgrading
secara luar biasa, karena ini bagian dari keinginan yang besar, khususnya anak gitu. Dan di masa periode berikutnya mungkin akan diemban oleh hamba-hamba Allah yang terbaik nanti. Mungkin itu saja. Kalau saran konkretnya mah, Anda sendiri kan belum tahu, belum paham kita tuh mau kemana, tujuan kita apa, terus targetan kita, kan istilahnya tuh ada namanya grand design ya. Oh, masa panjang 30 tahun yang akan datang. Jadi masing-masing sudah, kalau bahasanya kalau di bangunan itu mimpinya itu sudah sampai ke sudah ada muncul di apa yang 3 dimensi itu. Saya pingin misalnya masjid atau rumah impian, itu tujuan saya. Sampai ke tos kebayang-bayang jendela nak kieu, terus pintu nak kieu terbuat dari apa, mau pakai kayu jati atau pakai aluminium, terus ruang makan, aya musolaan, seterusnya itu kebayang. Kedah puguh lah itu teh. Gitu. Nah, kita sebelum itu harus jelas. Kita akhirnya mau apa, impiannya apa? 30 tahun yang akan datang. Seperti itu. Itu yang diperjelas dulu. Teknis apa istilahnya tuh kalau mau lebih ini kan grand design. Nanti kalau di organisasi kan begitu ya. Terus ada apa istilahnya, tujuan jangka pendek, ada jangka panjang. Lebih kurang sih seperti itu. Insya Allah misalnya, yang mudahnya gitu. Misalnya bikin rumah kayak gitu ya. Insya Allah lah 5 tahun lagi saya bikin rumah seperti itu. Atau yang mau punya mobil, kan gambaran ringannya seperti itulah ya. Yang bisa yang kebayang gitu sama kita. Saya pingin punya mobil Alphard. Saya pingin punya mobil Innova. Saya pingin punya mobil ini. Nah, terus kita pingin ke sana kan. Nah, sekarang ditentukan mau kapan, mau kapan. Nah, itu juga menentukan berapa lamanya. Tahun ini juga, berarti usahanya akan lebih seperti itu. Nah, itu mungkin lebih kurang seperti itu saja. Nanti kalau kita betul-betul sudah jelas tujuannya, sok atun tong Ustadz Ali Unggul memikir di apa sih, di kumaha kan di-sharingkan ke teman-teman itu supaya ngedoa itu banyak, yang ngedorong itu banyak. Jangan sepelekan. Mungkin kita anggap biasa-biasa, tapi bisa jadi yang orang-orang biasa itu yang doanya dikabulkan, itu yang mungkin nanti lewat sana Allah kasih gitu. Jadi mungkin saya ketua, saya punya jaringan ke sana kemari, lalu kita hanya mengandalkan jaringan kita, doa kita, usaha kita. Akhirnya nanti kalau begitu terus, kalau nggak terjaga keikhlasan itu bahaya juga. Ini kan semua karena saya, gitu kan seterusnya. Dari antum yang lain itu juga harus dijaga. Nah, saranana mimpi-mimpi antum tuh, mimpi-mimpi ustadz tuh atau siapapun disepakati, diketahui oleh semua supaya nanti doanya itu. Nah, itu yang ana rasakan dan kita temui di lapangan begitu. Nah, kalau banyak yang doa, banyak yang usaha, itu insya Allah akan banyak keberkahan. Taharraku, bergerak, kan banyak tuh yang bergerak. Fa inna fil harakati barakah. Karena nanti dalam gerak itu Allah akan ada keberkahan di sana. Ini doa-doa ibu-ibu teh makbul, apalagi doa-doa istri itu paling makbul. Kalau istrinya soleh itu makbul banget doanya. Masya Allah, luar biasa. Begitu, taktisnya sebegitu. Jadi kalau untuk di lapangan mah
Ya pengalaman gitu ya. Pengalaman. Termasuk kalau kayak di Asyifa, anak rasakan juga begitu. Jadi ada mimpi-mimpi dulu 10 tahun yang lalu kita ingin punya universitas, pengen punya perguruan tinggi. Kapan we? Itu ingat ya ngobrol-ngobrol masih rapat. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah ada SDQ. Ngobrol we dulu. Ngajukan proposal yuk Kak Irha nama, tapi kita sudah punya mimpi-mimpi. Coba di list. Saya kira begitu sih. Makanya tadi saya sampaikan, saya ingin ngajak para artis yuk bermimpi yuk, gitu. Enak tuh. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat dulu kan. Dulu ada 3 orang sahabat, apa namanya itu, saling nanya, sahabat ya, soulmate semua gitu. Apa yang kebayang kamu pengen apa gitu. Saya pengen punya rumah itu penuh dengan emas. Terus mau ngapain itu dengan emas itu? Kebayang gitu. Saya pengen begini gitu. Sahabat itu luar biasa ya. Saya pengen meninggalnya itu saya anaknya itu di sini. Sampai luar biasa lah pokoknya nama. Nah itu. Dan kalau kita jujur, maka Allah nanti akan jujur itu betul-betul pengen betul gitu kadinya gitu orang teh gitu ya. Nanti Allah akan tahqiq wujudkan insyaallah. Kata itu kan mimpi-mimpi kebaikan. Begitu Ustaz. Dah ada hese ya terakhir sebelum yang lain dan terkait mimpi juga. Mimpi apa Ustaz sebagai pengawas kami semuanya terhadap lembaga SK ini, sehingga kami bisa mengaminkan Ustaz. Jadi mimpi anak itu Sohibul Quran itu ada di mana-mana, seluruh Indonesia. Nah, jadi Sohibul Quran itu bisa berkembang, bisa ada di seluruh provinsi gitu ya. Masya Allah. Bisa termasuk menjadi lembaga Al-Quran yang besar. Dia bukan hanya di Subang itu hanya istilahnya itu awalan saja, tapi dia bisa berkembang di mana-mana, dikenal di seluruh Indonesia, dikenal di seluruh dunia. Mimpi kan ya, kumaha itu di seluruh dunia tuh teh. Subhanallah, itu sangat-sangat mungkin. Apalagi sekarang dunia teh seperti bola yang hanya diputar-putar enggak kalau bahasanya itu dunia tidak selebar daun kelor benar kurang dari daun kelor bener aja. Sekarang kita di sini ada kawan yang punya kebiasaan, dia memang jualan tiket, kadang dia sarapan di Malaysia, nanti makan siang di Lombok gitu. Makan siang di Lombok, nanti makan malamnya di Jakarta gitu. Jadi bisa. Jadi dia suka, kan memang jualan tiket, mulak-mulak tiket, dia tahu ada sampai tiket gratis gitu. Dia kan ada saat yang memang gratis itu tiket itu. Ada yang cuma 200.000, ada yang 100.000 itu tiket itu kan gitu. Karena dia memang kerjaannya gitu ya, dia luar biasa, akhirnya dia merasa subhanallah ya bisa kemana-mana kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada yang mustahil menurut Allah. Itu Ustaz yang anak bayangin mah. Wallahu a'lam. Ya, terakhir Mbak. Ustaz izin bertanya terkait dengan pengalaman yang saya baru di Kalimantan. Kalau tadi Ustaz memberikan gambaran ya bagaimana amal jamaah ini kita ada di internal, sementara saya dalam kondisi sekarang merantau gitu ya, dan membina binaan-binaan di lembaga SDIT, SMPIT, di mana ketika saya lupa ataupun mengisi halakoh Quran, guru-guru IT ini suka ada curhat-curhat yang mengarah kepada permasalahan di yayasan ataupun lembaga. Sementara saya tidak ada di lembaga itu. Saat ini alhamdulillah saya sudah mengajar tahsin juga ibu di umum gitu ya.
mengajar tahfiz di SDIT, SMPIT. Yang saya tanyakan adalah apa yang bisa kita lakukan ketika mendengar curhatan-curhatan itu yang sebenarnya kita punya saran, tetapi sepertinya karena kita berada di luar gitu ya, sebagai eksternal, agak susah gitu ya untuk bisa memberikan masukan gitu ya. Kemudian ketika saya bergerak di sana gitu ya, menghadapi karakter-karakter orang yang mungkin berbeda dengan di sini, apakah beramal jamaah itu kita menggabungkan diri kita dengan lembaga yang ada gitu ya, dengan sekuat tenaga kita memberikan potensi kita, atau ketika kita melihat banyak kendala gitu ya, kemudian kita berpikir ya sudahlah, saya bergerak misalnya membuat yayasan sendiri tadi, misalnya merintis Shahibul Quran di tempat yang sekarang saya baru gitu ya. Ada dilema di sini gitu ya. Kalau melihat permasalahan mereka gitu ya, sebenarnya saya ingin memberikan masukan itu, tetapi karena tidak ada di dalam struktur lembaga, ini membuat saya merasa agak sungkan gitu ya, dan susah gitu memberikan masukan-masukan. Jadi sarannya seperti apa Ustaz? Apakah ya kita hanya mendengar curhatan saja gitu, walaupun ketika kita memberikan masukan karena mereka sebagai guru saja gitu ya, sehingga tidak bisa tembus kepada tingkat yang lebih tinggi. Saya bisa menjangkau, tetapi tadi gitu, posisi saya di eksternal. Jadi tadi mendengar dari Ustaz, nggak usah mengurusi urusan orang gitu. Kita fokus saja dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi sarannya gimana? Apakah saya fokus saja dengan ya apa yang saya jalani sekarang gitu ya, atau berusaha memberikan masukan, tapi bagaimana celah mungkin pengalaman Ustadz ketika ada di tempat baru, seperti apa Ustadz? Syukran. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, sedangkan kita itu kita punya keterbatasan waktu, tenaga, ilmu gitu. Nah, jadi tidak mungkin kita bisa istilahnya memperbaiki semua, karena memang titipan kompetensi, potensi, waktu, tenaga yang Allah berikan kepada kita itu terbatas. Walaupun memang ada orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sakitu-kituna, tapi dia bisa memberikan manfaat luas buat orang lain. Nah, kita berharap menjadi orang-orang yang diberkahi seperti itu dengan berdoa, Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah, berkahilah hambamu ini dimanapun aku berada. Jadi misalnya saya di Kalimantan, orang-orang di sekitar itu merasakan keberkahan keberadaan kita di sana. Nah, terus saya di Subang, saya di Lombok, saya di mana, orang sekitar itu merasakan keberkahan keberadaan kita di sana. Jadi keberadaan kita itu membawa keberkahan. Jadi ketika kita ada di sana, subhanallah ya, banyak pemikiran-pemikiran baru, banyak ide-ide baru, banyak terobosan-terobosan baru. Ketika anti ada di sini, jazakallahu khairan. Seterusnya. Harapan kita bisa begitu. Nah, kalau taktisnya, kalau bahasa antum taktisnya, langsung gitu kumaha gitu. Nah, kalau pengalaman anak, ketika kita di posisinya di luar, terus ketika ada yang curhat-curhat seperti itu, kita pertama menjadikan diri kita orang yang enak untuk dicurhati. Jadi orang yang curhat itu kadang hanya curhat saja udah selesai masalahnya. Terus yang kedua, kita juga harus betul-betul pintar menyaring informasi. Jadi jangan sampai akhirnya kita terbawa curhatan, akhirnya kita punya kesimpulan sendiri, padahal kita belum mengetahui sepenuhnya apa sebenarnya yang terjadi. Bisa jadi yang curhat itu dan memang kamu yang salah teh gitu. Setelah kita
setelah kita tahu yang sebenarnya, oh begini sebenarnya, oh begini sebenarnya. Nah, paling yang kita bisa arahkan itu adalah dia tetap terjaga keikhlasannya. Terus yang kedua, dia fokus dengan pekerjaannya. Tanyakan aja dulu. Jadi kan kadang ada, ya paling mudah mungkin suami istri. Ada suami ngeluh ke istrinya tentang istrinya, ada istrinya ngeluh tentang suaminya. Pertanyaan besarnya, apakah antum sendiri sudah melaksanakan semua tugas dan kewajiban antum? Nah, jadi jangan sampai nuntut tuh, hai nuntut, ada pekerjaannya lirat tuh beres gitu. Jadi kita arahkan dia untuk tetap ikhlas, dan itulah pernak-pernik beramal jama'i. Pasti akan ada gesekan-gesekan, terus ketidakcocokan awalnya, dan seterusnya. Nah, terus yang kedua, fokus dengan amalannya. Nah, terus yang ketiga adalah ketika ada istilahnya curhatan hal seperti itu, kita arahkan untuk dia menyampaikan kepada majelis atau kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan curhatan itu. Karena ketika dia mungkin dia nggak curhat ke kita saja, dia curhat ke sana kemari, akhirnya larinya ke gibah. Itulah yang membuat jamaah itu, yang membuat organisasi itu akan hilang keberkahannya. Jadi gibah-gibah inilah yang akan menghilangkan keberkahan amal jamaah itu. Jadi membicarakan orang, bicarakan padahal yang dibicarakan teman-temannya langsung, antum ngobrol dan seterusnya, mestinya begitu ya. Nah, sehingga tidak ada majelis-majelis di luar majelis resmi yang akan membuat kegaduhan di dalam berorganisasi, dalam berjamaah. Itu mungkin kan. Kalau misalnya dengan mendirikan yayasan baru itu akan maslahat buat dakwah, kenapa tidak? Nah, walaupun sarannya adalah bagaimana kita di tempat baru itu menjadi orang yang dikenal sebagai seorang yang baik, itu pertama. Terus yang kedua, semangat kita adalah berkontribusi. Apa yang saya bisa bantu untuk dakwah di sini? Apa yang saya bisa bantu? Sehingga keberadaan kita betul-betul dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan jangan tergesa-gesa, karena kita baru setahun 2 tahun di sana, kita belum paham mungkin karakter yang sebenarnya, terus bagaimana bi'ah jamaahnya di sana. Itu kadang beda daerah beda itu. Karena ini yang sering kita temukan, ada ikhwah dari pusat, dari kota pindah ke daerah. Dia teh pingin memaksakan, pokoknya mau kuda kieu, di itu mah kieu gitu ya. Nah itu juga kasihan dia, kasihan di sananya, kasihan dianya juga. Kalau bahasa kasarnya tuh, kalau kita bahasakan ke beliaunya, ahi dan beda di sana dengan di sini teh gitu. Terus antum sebagai apa di sana? Gitu. Sok kenali dulu karakternya, kenali dulu timnya di sana. Nah, mungkin ada pola-pola pendekatan yang akan berbeda dengan yang ada di tempat kita saat ini. Wallahu a'lam. Begitu sudah. Wallahu a'lam. Jamaah ya Ustaz. Nah di SI itu Ustaz ya, ini mah nggak bisa dipungkiri Ustaz. Jadi kita itu SDM itu bercabang istilahnya Ustaz ya. Jadi beliau itu ada yang guru di mana, di lembaga mana gitu kan, seperti itu. Nah ini kita kan punya visi, punya misi, kemudian kita juga punya impian seperti itu Ustaz. Nah bagaimana untuk menuju ke situ sementara kitanya itu masih di berbagai lembaga amanah yang lain juga gitu, lembaga yang lain juga gitu, seperti itu Ustaz. Jadi di SI itu Ustaz ya, jangankan untuk misalnya kita tuh agenda-agenda yang misalnya besar gitu ya, yang kecil sekalipun kayak misalnya kita taklim bulanan kayak gitu saja, kita tuh belum bisa nyatoin untuk semua hadir tuh, kita tuh masih kendalanya itu ada aja Ustaz. Jadi kadang ya kita juga nggak bisa memungkiri, misalnya guru A nih Ustaz, beliau juga misalnya kerja di mana, guru di mana. Nah ini sebagai guru A ini harus memprioritaskan yang mana dulu Ustaz? Ke SK dulu, apa ke lembaganya yang memang beliau juga di situ, seperti itu. Jadi kita tuh memang masih gimana ya? Sebagai PSDM itu masih ini seperti apa sih masukannya atau solusinya seperti Ustaz?
Mungkin itu aja, monggo Ustaz ditanggapi. Pun tidak semua harus fokus. Jadi ada orang-orang yang memang harus fokus untuk kalau betul-betul ingin menseriuskan berkembangnya apa namanya itu markas kita atau yayasan kita. Kalau nggak fokus ya hasilnya juga nggak fokus. Belum kayaknya Ustaz. Nah, Kalau itu itu sampai sekarang nggak bisa dipungkiri Ustaz. Iya. Jadi gimana ya? Nah, jadi saran saya adalah dibuat tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu khususnya kalau di kita mungkin realnya kalau di Sahih Al-Quran yang dianggap menjadi istilahnya tulang punggung atau big bone-nya, pendirinya, terus penggagasnya siapa kumpul, disepakati gimana orang ngapain teh ya balik ieu wae. Sebenarnya gitu kan. Kayak gitu kan. Kieu wae, ya pamit kieu wae mah enggak naon atuh gitu ya. Berarti akhirnya begitu. Nah, kalau misalnya ada keseriusan, nah dibuat tahapannya. Tahapan itu dalam artian mungkin 2 tahun yang akan datang sampai 2 tahun ini kita apa namanya itu masih belum fokus. Tapi bagaimana sedikit demi sedikit bisa ada yang fokus 2 orang, 3 orang. Mungkin kalau idealnya misalnya 5 orang yang fokus, udah nggak apa-apa 2 orang dulu yang handle semua, yang mengatur potensi-potensi SDM yang mungkin hanya bisa paruh waktu, sisa waktu dan seterusnya. Dan sangat mungkin, dan ini adalah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa ketika kita para asatidz memberikan paruh waktunya untuk Sahihul Quran gitu. Tapi bagaimana masih paruh waktu ya Ustaz. Iya, bagaimana paruh waktu itu bisa Optimal. maksimal juga, bisa maksimal. Cuma ini kalau misalnya untuk ke depan lebih keinginannya lebih maju lebih besar, maka bagaimanapun harus ada yang fokus. Itu para asatidz yang Allah masing-masing punya konsekuensi dan memang kalau mau besar tuh butuh mental sosok-sosok perintis, pelopor yang siap dengan segala apa namanya itu konsekuensinya. Jadi bisa jadi waktunya tersita buat yang lain tersita untuk di sini. Terus yang tadinya ma'isyahnya dapat setiap bulan 50 juta akhirnya cuma berapa juta gitu kan contohnya. Ini juga memang apa namanya itu hal-hal yang memang harus dilalui gitu, dilakukan. Ya kalau begini terus ya begini terus gitu dan seterusnya. Nah butuh istilahnya tuh sambil healing gitunya, sambil ngobrol santai kumaha ya orang teh pergi ka dieu we gitu dan seterusnya. Orang fokusnya masing-masing ke, tapi kalau misalnya pendirinya yuk kita besarkan bismillah, itu beda lagi ceritanya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita hidayah dan taufiknya untuk menjadikan apa namanya itu yayasan kita, lembaga kita menjadi lembaga yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayakumullah barakallahu fikum. Lanjut ngopi di Facebook.